masalahnya kita sekarang kan, kalau kehidupan kita tenang, sukar kita ada semangat yang berapi-api itu. Macam tidak ada pertumbuhan begitu. Ya. Jadi salah satu nasihat saya adalah jangan putus asa. At the end of the day, terus berdoa kepada Tuhan untuk Kami ucap syukur terima kasih sekali lagi sebab kami diberi kesempatan ini dan dapat mendengar banyak cerita dan pengalaman terutama dari Dr. Hajan sendiri. Dan ya sudah kita mendengar episod sebelum ini bagaimana detik perubahan yang datang daripada dokter sendiri dan bagaimana dia mengubah kehidupan dia dan bagaimana dia terus-terusnya mengubah kehidupan dalam keluarga dan dalam pelayanan juga. Dan kita masih juga syukur terima kasih sebab dia masih di sini dan dia banyak lagi yang cerita yang ingin dia kongsikan kepada kita. Dalam pengalaman yang dokter ada dengan Yesus sebelum ini, apa yang pengalaman yang dokter paling ingat, yang dokter ingin kongsikan, yang boleh memberi inspirasi kepada orang? sebelum sakit nih, saya suka prihatin dengan orang lain yang contohnya berjalan slow dan sebagainya. Selepas itu baru saya sadar, yang siapa yang minta belas kasihan karena tunggu-tunggu kan. Dan walaupun kadang-kadang lupa itu dan tidak prihatin, tapi saya selalu mengingatkan diri saya lah, kembali mengingatkan bahwa kita punya dalam dunia ini tidak kuat, tidak itu sebenarnya pun menjadi faktor utama dalam kita punya siapa kita ataupun kita punya kesuksesan itu ya. Yeah. Faktor utama adalah kita bersama Tuhan ya. Priority itulah priority. Dan sebelum itu juga satu lagi ya. Bila kita bertemu Tuhan, sebelum itu kita selalu takut pada masa depan. Ada masa-masa takut tuh. Sebab tidak banyak yang tidak tentu. Tidak menentukan. Jadi bila kita ada Tuhan, bila kita belajar serahkan pada Tuhan, kita lebih tenang untuk masa depan. So kita tahu walaupun apa berlaku masa depan tuh, Tuhan ada dan dia tidak akan benarkan sesuatu tanpa dia ada di sana, Pak. Yang lagu yang benar-benar hidup ini yang I don't know about tomorrow. Yang itu ya benar-benar hidup ya. Yeah. Tapi sekali lagi ya, Brother Ken ya, saya ingin tekankan di sini. Semua ini saya cakap di sini, saya pernah mengalaminya. Tapi juga saya teringat kembali bagaimana orang Israel ini bila dia sudah jatuh, dia berseru pada Tuhan dan Tuhan menolong dia. Bila dia sudah pulih, dia kembali lagi gitu. Saya terlihat kadang-kadang hidup saya begini, terutamanya bila saya rasa hidup saya sudah tenang balik kan. Jadi kita harus selalu ingat bahwa dalam keadaan tenang itu tidak boleh. Kita mesti ini sentiasa ada sense of urgency itu. Kalau boleh janganlah yang macam orang Israel itu yang macam ni dia punya kerohanian, tapi terus begini. Ya. Tapi saya rasa juga kita lihat ini dalam konteks the great controversy lah. Tapi semua saya coba katakan di sini, semua yang penting di sini, apapun yang kita perlu buat untuk Tuhan, bila kita sudah berdoa dan kita rasa itu perlu kita lakukanlah, kita terima saja dan Tuhan akan memberikan kebolehan itu ataupun kekuatan untuk melaksanakan itu. Ya, bercakap tentang pengalaman dan cerita yang kita sudah dengar tadi dari dokter sendiri. Ya, dalam setiap cerita itu sudah tentu ada saat, ada detik di mana setan betul-betul bekerja untuk menarik kita supaya kita tidak terus berjalan. Ya, memang keadaan begini sangat suka dokter. Dokter ada satu nasihat ataupun satu ayat pengalaman dokter sendiri yang boleh memberi menjadi contoh ataupun orang lain boleh belajar di saat kita berjalan. Sebab tadi kita bercakap tentang
kita memulakan sesuatu sangat senang, tapi bila kita mau maintain, kekalkan sangat susah. Dan sudah tentu dalam cerita tadi itu ada naik turun naik turun. Ya. Dan soalannya di sini, bagaimana dan apa cadangan dokter sendiri untuk rekan-rekan kita di sana, termasuk saya sendiri, untuk senantiasa tetap berjalan. Sebab mungkin hari ini kita menghadapi masalah begini, tapi besok kita belum tahu lagi tentang besok. Dan seterusnya kita belum lagi, mungkin terlalu besar yang kita tidak pernah lihat sebelum ini. Semua benda ini, cakap tentang masa depan pun banyak ketidaktentuan. Jadi apa yang dokter boleh katakan dan berikan kepada kami sesuatu yang boleh kami guna untuk inspirasi kehidupan? Ya, sebenarnya bukan juga senang untuk mencapai sesuatu lah. Tapi saya boleh katakan kita boleh mencapai sesuatu itu, kita boleh sampai ke sana, diberi peluang untuk contohnya mengalami satu kelahiran semula. Tapi untuk terus berada di sana memerlukan kematian tiap hari itulah. Ya, setiap hari. Dan- Bagaimana mau kekal? Bagaimana dokter ada semangat setiap hari untuk itu, untuk tetap di sana di level itu? Sebelum itu, ya bukan juga senang tuh. Tadi itu kan kita jatuh sakit. Ya. Jadi saya pernah berdoa ini, saya katakan sebenarnya saya lupa beritahu tadi yang saya lihat kehidupan saya itu turun naik bang. Ada dosa-dosa yang sukar saya tidak lakukan sebelum pertobatan itu. Tapi selepas bertobat saya dapat atasi dosa itu. Saya tidak juga terlalu spesifik lah. Sebab saya ada dosa-dosa tertentu, dosa pribadi yang dipelihara itu. Selepas ini yang saya rasa tidak boleh keluar, Pak. Selepas berdoa, selepas bertobat dapat. Tapi itulah selepas, dan saya pernah berdoa bahwa Tuhan kalau betul sukar ini bagi saya operasi atau surgery. Rupanya itulah jawaban itu yang saya kena sakit dan benarkan sakit. Walaupun sebenarnya saya sendiri yang cara hidup saya. Tapi saya rasa Tuhan benarkan. Dan sekarang doa saya lain. Tuhan tolong saya untuk dalam kehidupan rohani saya. Tapi kalau Tuhan janganlah yang kembalikan cara dulu tuh yang saya sudah sedarang itu yang kita lalui. Walaupun selepas itu kita lihat oke, tapi sebenarnya hari-hari kehidupan satu hari demi hari itu saya boleh katakan hidup saya cuma melihat hari ini dan hari esok aja tuh. Yang hari ini aja saya I try to live day to day betul katakan ya, untuk go through kesusahan hari ini dan tidak pikir masa depan ya, tidak pikir masa esok gitu. Serahkan pada Tuhan itu maksudnya serah pada Tuhan lah. Jadi sekarang ini pun masalahnya kita sekarang kan kalau kehidupan kita tenang, sukar kita ada semangat yang berapi-api itu. Macam tidak ada pertumbuhan begitu. Iya. Jadi salah satu nasihat saya adalah jangan putus asa. At the end of the day, terus berdoa kepada Tuhan untuk memastikan yang destinasi kita tersampai. Paulus mengatakan sendiri yang ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan akan pastikan apa yang dia mulakan. Tuhan yang sendiri akan akhiri. Jadi saya rasa Tuhan yang sudah memulakan ini dalam pertobatan ini dalam kehidupan saya, pastinya dia juga memastikan saya tamat seperti Paulus. Saya sudah menamatkan ini. Selagi saya tidak membuang Yesus lah. Jadi apapun keputusan kita, jangan kita buang Yesus. Jangan kita putus asa kalau kita jatuh, sebab ada saatnya kita akan jatuh lagi. Kita kembali lagi kepada Tuhan. Dan kalau boleh, belajarlah hidup dengan sederhana. Saya rasa salah satu bahaya, bukan untuk semua orang lah, bagi saya sendiri. Bila semua itu keadaan baik dan kita ada peningkatan, contohnya dalam kita punya pelayanan sendiri itu kan, sampai lama-lama kita lupa itu dari Tuhan dan kita mulai terleka bahwa itu kekuatan kita sendiri yang sudah membawa kita ke sana. Padahal tidak, sentiasa ada Tuhan itu ya. Jadi kita harus ingat itu sentiasa lah. Kalau hari ini kita terlemah sedikit, malam itu coba lagi. Dan banyakkan itulah yang macam biasa pun ini, dengar testimoni orang lain. Contohnya salah satu tokoh yang selalu menaikkan kami sekarang adalah yang Pavel Goya itu, buku-buku dia kami baca. Mendengar testimoni orang lain seperti ini juga berbanyak dorongan juga. Jadi terus mendengarkan testimoni orang-orang ini,
terus ambil masa bersama Tuhan. Walaupun sebenarnya bukan formal prayer, tapi kalau boleh cuma fikirkan dia, fokus antena itu kepada Tuhan. Ya, dan sentiasa kita ingat bahwa dunia ini sementara saja. Ya. Setiap kali ada kematian, contohnya tahun ini sudah banyak kawan-kawan saya yang meninggal. Jadi mengingatkan saya yang bahwa kematian itu sentiasa sangat dekat. Untuk setiap, bukan maksudnya dekat macam mana, tapi kita tidak boleh predict lah. Dia boleh berlaku bila-bila. Jadi ini juga mengingatkan kita bahwa dunia ini sangat sementara, dan apapun kedudukan ataupun kebolehan kita itu akhirnya tidak bermakna kecuali apa yang Tuhan katakan itu. Cuma kita punya amalan itu nanti yang penting, yang diperkira itu nanti. Jadi tidak kira siapa kita begitu. Ya. Ya, saya sangat suka apa yang dokter cakapkan tadi. Bila saya tanya tentang apa yang dia pegang untuk tetap setia walaupun banyak kali cobaan datang. Dia terus ingatkan saya sendiri juga, dia cakap jangan buang Yesus. Itu ya bagi saya sangat penting. Sebab dialah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita sendiri. Dan yang kedua, apa yang saya dapat dari dokter sendiri adalah sentiasa mengingatkan kita sendiri tentang supaya merendahkan diri, tidak tidak dalam keadaan selesa yang lama. Sebab keadaan yang selesa begini lama, dia akan, walaupun orang cakap kehidupannya selesa bagus, tapi sebenarnya secara rohani dia akan membunuh kita. Ya, betul. Sebab kita tidak mencari sesuatu yang lebih besar daripada itu. Ya, memang ini harap dapat memberi satu peringatan kepada kita juga. Dan sebelum kita berakhir, saya ingin tanya dokter sendiri, dalam banyak pengalaman dan cerita dan juga kata-kata nasihat yang diberikan tadi, apa yang dokter ingin katakan contohnya kepada rakan-rakan kita yang di luar sana, mungkin keadaan keluarga mereka yang mungkin banyak masalah dalam keluarga, mungkin komunikasi tidak bagus, ataupun kerohanian terutama dia. Mungkin saya boleh tanya bagaimana mau menghidupkan kerohanian itu. Sebab dia sangat penting dalam keluarga. Sebab itu memberi kesannya sangat besar bukan saja untuk istri, suami, tapi untuk anak-anak dan masa depan kita. Macam mana tuh? Saya ingin katakan jangan putus asa. Fakta bahwa kamu melihat ini, mendengar program ini, maksudnya kamu masih lagi berharap pada Tuhan. Amin. Kan, kalau tidak akan lihat. Jadi terus jangan putus asa dengan Tuhan yang kita doakan itu. Dan mungkin sedikit sebanyak iktibar daripada perkongsian tadi bahwa Tuhan sebenarnya ada rencana masing-masing. Dan kesusahan ini memang untuk masa sekarang memang sukar kita fahami, dan mungkin kita tidak pernah fahami pun. Dan mungkin memang tidak ada jalan keluar. Tetapi yang paling penting, serahkan pada Tuhan saja. Teruskan berdoa, dan Tuhan akan membuka jalan satu hari nanti. Mungkin masa yang lama, mungkin kita tidak pernah melihatnya. Mungkin dalam keadaan kita sengsara, kita meninggalkan dunia ini. Tapi daripada cerita banyak tokoh dalam Alkitab, kita tahu bahwa Tuhan melihat segalanya itu, dan dia akan membalas menjawab doa-doa yang kita itu dalam masa-masa dia itu. Dan walaupun di dunia ini mungkin kehidupan kita sukar, tapi kehidupan yang sukar ini dalam beberapa tahun ini, kalau kita tidak melepaskan Yesus akan berikan kita kehidupan kekal yang indah nanti selama-lamanya. Jadi jangan putus asa. Banyak orang yang sebenarnya yang prihatin, orang-orang yang mempedulikan kamu, mungkin kamu tidak sadar. Contohnya orang-orang di sini cukup peduli, dan inilah contohnya pelayanan ini bersifat sukarelawan untuk menjangkau semua orang, termasuk yang kamu yang mendengar ini. Dan walaupun Yesus tidak akan nampakkan, sebenarnya dia ada di sana itu. Yang macam waktu murid-murid Yesus itu di danau itu gelap dalam
hujan ribut itu mereka takut Yesus sedang melihat mereka. Mereka tidak nampak Yesus, tapi melihat Yesus dekat saja. Jadi jangan lupa itulah. Jangan lupa walaupun apapun. Dan kalau tidak boleh bertahan, mintalah kekuatan dari Tuhan, serahkan pada Dia saja. Ya, dari pengalaman saya sendiri, sebenarnya bila banyak tantangan, banyak itu cobaan dalam kehidupan, sangat indah dan sangat rasa senang bila kita betul-betul bergantung dengan Tuhan. Dan saya belajar juga dari pengalaman dokter sendiri dan sedikit pemahaman secara Alkitab, apa tuh, ketenangan, peace, kita dapat bukannya bila tidak ada masalah, bukannya kalau kehidupan kita berjalan dengan lancar, tetapi di saat kita dalam pencobaan, di saat kita dalam pelbagai dugaan, saat kita mempercayai Tuhan, menyerahkan kepadanya semua kepada Tuhan, di sanalah kita mendapat ketenangan sebenar, peace yang sebenar. Amin. Jadi itu yang saya belajar dari dokter, dari pemahaman saya sendiri. Jadi terima kasih sekali lagi untuk peluang dan kesempatan ini, dan terima kasih untuk dokter sekali lagi sebab sudah sudi berkongsi dengan kita. Jadi sebelum kita tutup, mari kita bawa dokter untuk kita berdoa. Ya. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih sekali lagi memberikan kami peluang dalam acara ini, untuk saksian ini. Kiranya Tuhan menggunakan ini untuk edify the church, ataupun membina antara satu dengan lain, menjadi penghiburan dan satu memberi semangat kepada rakan-rakan yang melihat kesaksian ini. Kiranya nama Bapa sentiasa dimuliakan dalam pemikiran dan kehidupan kami seharian, dan biarlah kami sentiasa rela untuk membuat Engkau yang pertama dalam hidup kami, Engkau di dalam rumah kami, dalam perjalanan kami tiap hari. Biarlah Engkau yang menjadi keutamaan dan memimpin kami. Berkatilah pelayanan di ENN ini, khususnya pelayanan yang ada sekarang ini. Dan selagi Tuhan, terima kasih. Semua ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih dan jumpa lagi.